Hai sobat, kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana caranya memasang hand shower di kamar mandi kalian. Simak terus. Oke sobat, sebagai contoh pemasangan kali ini saya menggunakan produk hand shower merek Onda ya. Tipenya adalah SORS. Nah, kenapa saya memilih produk keluaran Onda ini? Tentu saja ada alasannya ya. Nanti akan saya terangkan. Sekarang yang paling penting adalah kita buka kemasan dari produk Onda ini untuk mengetahui detail-detail kecil tentang produk Onda. Dan ini pastinya berhubungan dengan pemasangan yang akan kita lakukan sobat ya. Oke sob, di bagian depan kita mendapat alat utamanya yaitu sebuah hand shower ya. Nah, kelebihan dari produk Onda yang SORS ini adalah keluaran dari output showernya ini ada 3 jenis ya. Dan ini sangat penting ya, karena dengan adanya kemampuan untuk menghasilkan beberapa model keluaran jenis air, kita jadi punya banyak pilihan berdasarkan kebutuhan kita saat itu. Apakah kita ingin menyirami area yang kecil, area yang sedang, atau area yang luas. Oke, nah kemampuan tersebut untuk menghasilkan 3 jenis keluaran air itu bisa dikontrol hanya dengan menekan tombol yang ada di tengah ini sobat ya. Oke. Nah, kemudian yang menarik dari produk hand shower Onda ini adalah dari bahannya. Hand showernya ini terbuat dari plastik ABS. Nah, plastik ABS ini adalah plastik yang terkenal kuat. Dan ini sudah terbukti karena beberapa pabrikan helm ternama juga menggunakan plastik berjenis ABS. Nah, kemudian di bagian luarnya ini ada finishing chrome yang dibuat 3 lapis. Jadi, dengan adanya lapisan chrome seperti ini, tampilannya jadi kinclong, lebih mewah, dan juga gampang dibersihkan, dan juga kotoran-kotoran seperti kerak ini lebih sulit menempel sobat ya. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian belakang apa sajakah yang kita dapat. Oke, nah yang pertama kita dapat sangkutannya atau engkolnya ya. Nah, engkolnya ini di bagian dalam yang saya tahu ini terbuat dari kuningan. Jadi tidak gampang los dan tidak gampang dol sobat ya. Oke, bahannya sama juga, plastiknya terbuat dari plastik ABS dan juga di finishing dengan 3 lapisan chrome sobat ya. Oke, nah selanjutnya yang paling penting juga adalah di bagian selangnya sobat. Nah, seperti kalian lihat, selangnya ini sudah dilapisi dengan spiral yang berbahan stainless steel. Dan juga di bagian tiap ujung dari selang ini juga di finishing dengan 3 lapisan chrome ya. Jadi tetap juga menghasilkan warna yang kinclong dan gampang dibersihkan. Oke, nah poin terpenting adalah justru yang ada di bagian dalamnya sobat ya. Oke, kita perhatikan di bagian dalam. Kalau kalian belum pernah membuka sebuah hand shower, saya tunjukkan nih. Ini adalah bagian yang paling krusial. Nah, ini adalah karet sealnya yang menentukan keberhasilan kita pada saat memasang sebuah hand shower. Apakah hand shower kita nantinya jadi bocor, apakah nantinya tahan lama atau tidak. Nah, ini pastinya akan ditentukan oleh karet sealnya. Nah, karet seal yang digunakan oleh pabrik Onda ini adalah karet seal berbahan NBR. Nah, NBR ini adalah sebuah karet sintetis yang memang kualitasnya bagus ya. Dia tahan terhadap gesekan, tahan terhadap panas, dan juga tahan terhadap tekanan air. Tapi yang paling penting, karet berbahan NBS ini tahan terhadap yang namanya minyak. Nah, seperti kita tahu, semua yang namanya karet itu rentan sekali rusak oleh yang namanya minyak. Kalau terkena minyak, bagaimanapun juga karet pastinya akan melar, getas, dan gampang pecah. Nah, tapi dengan teknologi terbaru, karet yang berbahan NBR ini pastinya jauh lebih kuat. Dan ini akan membuat kita jauh dari kata was-was. Karena dengan karet seal yang terbukti kuat ini, insya Allah umur hand shower pastinya akan jauh lebih lama sobat ya. Oke, nah jadi kedua ujung-ujungnya memang dilengkapi dengan karet yang berbahan sama dari bahan NBR sobat ya, seperti kalian lihat. Nah, selanjutnya kita juga dapat bonus seperti ini ya. Nah, ini ada 2 buah visor dan 2 buah baut. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tambahan dana lagi untuk memasang hand shower ini. Yuk langsung kita mulai pasang ke kamar mandi.
Oke, langkah pertamanya adalah kalian harus perhatikan keran lama kalian ya. Nah, kalau keran lama kalian menggunakan yang modelnya seperti ini, baik yang terbuat dari besi atau yang terbuat dari plastik, yang biasa mengalirkan air dan untuk ditampung di bak atau di ember, keran seperti ini pastinya tidak cocok ya. Karena drat yang ada di keran ini sama sekali tidak bisa masuk ke selang shower. Jadi walaupun kalian menggunakan tambahan seperti pipa angsa yang seperti ini juga, ini dratnya juga tidak cocok. Nah, penggantian keran yang seperti apa yang kalian butuhkan itu terserah kalian. Yang jelas yang bisa untuk shower. Nah, kalau kalian ingin tetap memfungsikan bisa menampung air di bak, berarti kalian harus membeli keran cabang yang bisa untuk shower dan juga bisa untuk menampung di keran. Nah, seperti yang saya pakai saat ini ya, ini dia menggunakan keran cabang, jadi ada dua knopnya ya. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini akan ngalir ke penampungan. Oke, dan yang ini untuk memfungsikan nantinya ke arah shower sobat ya. Oke, nah pilihannya juga beragam, boleh yang plastik, boleh yang besi. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian tidak ingin memfungsikan lagi penampungan air dan hanya mengkhususkan menggunakan shower, kalian bisa beli yang model satu aja, yang satu tombol aja, dan nggak perlu lagi pakai yang ke penampungan. Oke, sobat. Oke, langkah selanjutnya adalah memasang selang ke keran. Nah, untuk pemasangan agar tidak terbalik, kalian perhatikan tiap ujung dari selang showernya ya. Nah, biasanya ujung dari selang shower ini pastinya berbeda. Kalau kalian bisa lihat di sini tampak bedanya ya sobat ya. Nah, kalau pemasangannya terbalik biasanya akan menimbulkan seperti bocor ya. Jadi akan saya tunjukkan kepada kalian mana sebenarnya yang terhubung ke keran dan mana yang terhubung ke hand showernya. Nah, yang untuk terhubung ke keran ini biasanya modelnya akan seperti ini sobat. Nah, inilah yang bakal menuju ke hand shower. Nah, silahkan buka plastiknya. Tapi yang kalian buka satu plastik di sini saja, yang plastik di ujung yang satu lagi tidak perlu kalian buka dulu ya. Oke, nah setelah plastik terbuka, kemudian langsung kita pasang sobat. Kunci hingga benar-benar ketat sobat ya, agar tidak terjadi kebocoran. Nah, langkah ketiga kita harus memasang engkol atau biasa disebut juga dengan kopling yang nantinya akan berfungsi sebagai tempat pegangan dari hand shower. Nah, untuk menentukan posisinya di mana sebenarnya itu tergantung kalian. Yang pasti usahakan tidak sampai membuat selang tegang. Oke. Nah, jadi silakan kalian buka. Oke, jadi yang kita bakal gunakan untuk membuat ukuran adalah di bagian ininya ya. Nah, ininya bisa kalian simpan dulu. Nah, paling gampang menentukan ya sesuaikan di mana arah pintu kalian ya. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah ukuran agar selang ini tidak terlalu tegang ya, karena kalau tegang ini bisa mempengaruhi umur selang, dan saya sudah membuat lubang di sini. Oke, nah ini dia lubang yang akan kita tempatkan di bagian engkolnya seperti ini ya. Nah, untuk membuat lubangnya kalian bisa gunakan bor biar cepat. Namun kalau tidak mempunyai bor, kalian bisa menggunakan paku yang kalian pukul dengan martil perlahan-lahan. Nggak lama kok, karena saya membuat lubang ini kurang dari 10 menit sobat ya. Oke, kemudian untuk pemasangannya ini tentunya kita harus selaraskan dengan di mana posisi keran ya. Nah, kalau posisi keran di sini dan posisi engkol di sini, berarti yang nyaman kita akan letakkan bentuknya seperti ini. Karena kalau kita buat nanti posisinya di sini, ini biasanya selangnya akan tersangkut ya, gampang tersangkut. Jadi nanti kita pasang di sini. Ambil 2 buah visor yang sudah disertakan dalam paket dan menjadi bentuk bonus, kalian masukkan ke dalam. Tinggal kalian tekan seperti ini, mentok sampai kandas, kemudian masukkan visor yang satu lagi sobat ya. Seperti ini.
Oke, sudah cukup kencang, tinggal kita pasang penutupnya. Seperti ini. Oke, langkah yang keempat kita akan memasangkan ujung selang satu lagi ke hand showernya. Langsung kita buka penutup plastiknya. Dan langsung bisa kita masukkan dan kita kunci. Nah, tapi kalau kalian ingin membalutkan sedikit selotip juga bisa ya. Oke, pemasangannya sudah siap sobat ya. Gampang kan? Hanya memerlukan waktu berapa menit saja. Sekarang kita tinggal selipkan di sini. Oke. Oke, sekarang waktunya pengujian dan kita lihat seperti apa air yang mengalir. Saya langsung buka kerannya. Oke, ini adalah model air yang pertama, di mana 4 lubang yang ada di tengah yang mengalirkan air. Sekarang untuk model yang kedua. Nah, seperti ini model air yang kedua. Nah, sekarang model air yang ketiga. Nah, seperti ini sobat ya. Oke, keren kan? Dan pemasangannya gampang sekali sobat ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.